Jungle. Halo Om Sarir. Tamunya akhirnya nongol. Tamu yang kita tunggu-tunggu. Udah sempet putus asa tadinya saya sama Pak Sarir. Ternyata langsung ya. Climate action yang kedua kan kita cerita kayaknya aman-aman ya. Kita jadi anggota negara kita jadi anggota RSPO. Ya, teman-teman nanti lihat tayangan yang kedua kalau yang belum paham apa RSPO ya. Climate action yang kedua. Nah, di sini kita lanjutannya nih. Ternyata kita masih dicecer nih. Satu siklus tanaman sawit selesai panen diganti, harus diganti tanaman hutan katanya gitu. Ini ada sedikit pengenalan nih. Saya ngobrol sama teman yang di Amerika, rupanya anak ini juga lagi buken. Dan saya dikenalinya mau Sarir. Itu Yani saya Sofia tanpa Kian. sengaja juga. Iya, iya. Nah, sikul ini kan dipicu oleh channelnya Pak Renal Kasali sampai dia sendiri subscribe. Cie. Terus karena dari anjuran beliau kan apa climate action. Kemudian yang kedua kita angkat itu cerita penyelidikannya Harrison Ford, tapi kemudian ya kayaknya kita aman-aman di masuk anggota RSPO, tapi ternyata belum aman, Mas. Jadi di seri ketiga agak beda, kita agak nakut-nakutin. Ini perubahan ekosistem di Antartika cukup serem. Tapi di yang keempat kita kasih kabar baru lagi bahwa sebetulnya reversible climate crisis itu. Ya, nah sekarang yang kelima nih. Yang kelima kan kita mau lanjut cerita soal kelapa sawit lagi nih. Kita dengerin Isanuddin Nursi ya. 20 pemilik sawit di Indonesia itu total asetnya sudah mendekati APBN. Lanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Al Gore, Ya. and convenient the truth tentang global climate change gitu. Padahal menurut Bang McLean, setiap perubahan global climate change pada akhirnya Kepentingan mereka katanya. Mungkin agak putus-putus ya, tapi suara kami kedengeran ya Om. Nah, eh, jadi kita ditekan katanya soal global climate change, tapi sebetulnya karena mereka nggak ingin kita berkembang ya menurut Isanuddin Nursi. Nah kemudian kita ditekan lagi soal kelapa sawit nih sampai waktu di Dubai Dirjen ini bilang kita akan industri sawit yang kita juga mendapatkan tekanan internasional ya, apa yang disebut dengan corrective action ya. Jadi kita akan mengatur kembali ya ke keterlanjuran masa lalu boleh menyelesaikan sampai satu daur. Setelah itu Anda harus menanam kembali pohon ya. Karena sawit bukan tanaman hutan. Jadi harus kembali ke tanaman hutan. nah itu ceritanya kita ditekan untuk itu Mas. Nah Mas Arnoto ada komen. Oke, selamat Situasi malam itu. nih teman-teman. Teman-teman, saya perkenalkan dulu. Nama saya Arnoto Suryo Satyo. Saya sekretaris di Forum Kerja Kolaborasi dan Kerjasama Sampah. Saya diminta khusus oleh Pak Iwan ini untuk berkomentar. Jadi, tapi saya bukan ahlinya. Baik, sebelum kita mulai sampai ujung cerita, Pak Iwan, saya pengen menggambarkan sebetulnya apa sih hutan sawit ya? Sebetulnya sawit itu pada tahun 90 itu dimulai dengan kredit likuiditas perkebunan besar swasta nasional, PBSN 1, 2, 3, dan 4. Yang khusus 1, 2. Ketika itu
sejumlah uang digelontorkan secara besar-besaran. Waktu itu semangat kita adalah mengalahkan Malaysia. Ketika itu produksi minyak sawit kita masih jauh dari Malaysia. Kemudian dalam waktu 7 tahun kita bisa mengalahkan Malaysia. Tapi pada saat yang bersamaan, sebetulnya pertandingan minyak ini, oil dalam pengertian food sebagai pangan, sebagai food. Jadi kita bicara oil ini ada dua hal, industrial oil sama food. Nah, sekarang kita bicara sebagai energi. Nanti di Iklan Nursi dia juga membahas tentang, ada kritik juga dari Faisal Basri, mungkin Pak Iwan bisa mendeskripsi. Jadi kelapa sawit ini jangan lupa, asal usulnya adalah mengejar GDP dan GNP, Gross National Product sama Gross Domestic Product. Jadi pendapatan nasional kita dikejar. Ketika itu Pak Harto menggunakan teori sapu tangan, tengah ditarik, pinggir akan ikut. Jadi diharapkan dengan adanya program PBSN 1.2, maka kesejahteraan rakyat itu meningkat. PBSN ini dibarengi dengan program transmigrasi. Saya akan bicara agak panjang supaya kita bisa mengerti bentuk besar daripada persoalan ini. Akibatnya banyak orang-orang di Jawa yang sudah padat yang luasan tanahnya, agrobisnisnya itu di bawah 1 hektar. Bahkan pada tahun 90 itu rata-rata penduduk petani kita sudah di bawah 4.000 meter. Sehingga ketika mereka pindah ke Sumatera itu mencapai 3,5 hektar. Kalau kita lihat debat presiden saat ini, ada perbedaan ekonomi. Kalau kemarin Mas Anies itu bercerita Sumatera dan Kalimantan itu beda pendidikannya 9 tahun. Artinya PBSN ini ada hasilnya, bukan masalah yang terbengkalai. Oke, kita bicara kekinian. Kemarin kira-kira awal tahun lalu kita geger sama kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Mungkin nanti Pak Iwan akan bisa menerangkan tentang bagaimana paparannya dari Faisal Basri yang sudah saya kirimkan. Jadi ternyata masalah di luar kita cerita soal lingkungan dan sebagainya ini, ada masalah oil sebagai palm oil sebagai energi dan palm oil sebagai food. Ini rebutan. Tapi jangan lupa, industri palm oil itu 30% juga dipakai untuk industri kosmetik, industri macam-macam. Nanti kalau angkanya saya tidak akurat, tolong dikritik. Kawan-kawan bisa membantu. Maaf, saya jadi timekeeper ya, Mas Arnoto, 1,5 menit lagi. Oke. Nah, dia bercapres saja. Ya, jadi sebelum kita bicara tentang hutan lestari dan sebagainya, jangan lupa juga tahun 90 itu ada pertarungan antara minyak kedelai, nut oil, sama bunga matahari. Saya kira itu ya. Jadi kalau kita bicara lingkungan hidup, apa benar kita akan bisa melepaskan masalah ekonomi perut manusia Indonesia? Nah, itu jadi tantangan yang agak kompleks juga. Itu dulu pengantarnya Om Iwan. Gitu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, suaranya cukup kedengeran ya? Jelas kedengaran. Ya, terima kasih Om Arnoto nih atas uraiannya. Itu. Gimana tanggapan Om Sarir? Ya, prinsipnya saya setuju apa yang dijelaskan oleh Om Arnoto. Untuk saat ini saya mendengarkan, nanti kita bisa tambahkan kembali, Pak. Share juga sama Mas Arnoto, itu sejarahnya yang bawa ke sini orang Londo dari Afrika.
Tadinya Hmm. di kita loh, itu dari Afrika loh, dibawa orang. Mungkin bagi-bagi dia bibitnya sama orang Inggris ya. Inggris nanam di Malaysia, dia nanam di kita. Yang bawa orang Belanda katanya. Dan ini, nah, tapi terkait dengan apa katanya global warming itu juga senjatanya negara maju untuk menekan kita, untuk eh, apa menghambat perkembangan kita segala macam. Tapi ini, nah, oh ya gini, ada teman juga yang berpendapat emisi karbon itu menyebabkan global warming, katanya itu bullshit. Tapi global warming itu benar-benar terjadi dan ini To be clear, our planet is already 1.1 degrees hotter than it was 150 years ago. nah, kita udah lebih dari 1 derajat naiknya dalam 150 tahun terakhir katanya. Tapi apakah itu karena emisi karbon? Ya sebagian bilang iya, sebagian bilang enggak katanya. Tapi nah, kita lihat inisiatifnya Singapura. Trees make the earth cooler because they don't just shade us from the sun, trees also sweat. First, the leaves absorb the heat from the sun. Then the tree takes water from the ground and the water evaporates into the air through the leaves. Trees are nature's best air conditioners. They bring down the heat. They regulate the temperature. Singapore has become one of the greenest cities in the world. It has more trees than humans. Reduce temperatures by about 2 degrees, 2 Celsius degrees. And in this humid and hot country, 2 degrees can make a big difference. Kalau New Zealand bangga, dia bilang kita punya lebih banyak domba daripada manusia. Singapura bangga bilang kita punya lebih banyak pohon daripada manusia, dan dia bisa menurunkan suhu kotanya itu 2 derajat. Itu klaimnya dia. Gitu Om kira-kira. Jadi ya dari World Economic Forum nih, dari Om Sari kalau nggak salah saya dapat. Jadi 70% dari global CO2 emission itu pusatnya di kota-kota besar. Glasgow Pact COP26 menekankan bahwa ya menurunkan emisi lebih drastis ya, lebih dalam akan mencapai kita mencapai tujuan ini. Gitulah katanya. Gimana Om Syarif? Ada tanggapan atau Mas Arnoto mau nambahin? Sorry dulu. Ya, kalau dari saya ada beberapa yang bisa kita bandingkan sih mengenai global warming. Jadi satu sisi ada yang bilang bahwa eh, proses pembakaran bahan bakar dari fosil itu bisa menyebabkan meningkatnya CO2. Tapi dari paparan ahli yang saya lihat di LinkedIn ini, pernah saya share juga ya ke Om Iwan kan, itu dokter fisika, dia bilang bahwa CO2 itu tidak terlalu signifikan mendorong kenaikan suhu. Jadi masih debatable ya, masih diperdebatkan. Waktu lalu juga ada kongres ya, kalau nggak salah itu mungkin di Amerika atau di mana, yang pemimpin kongresnya menanyakan ahli itu sebetulnya eh, jejak karbon yang memang mempengaruhi climate change itu berapa persen sih? Nah, mereka pun juga berbeda-beda jawabannya gitu. Jadi ya akhirnya memang masalah ini menjadi masalah yang tidak satu suara gitu. Jadi kita sebagai orang awam ya tentunya ya mana yang bisa kita pilih, yang kita pahami saja dulu sementara gitu. Channel kita sih umumnya ngikutin United Nation ya. Jadi kalau Mas Guterres nyanyi, ya kita angkat nyanyiannya. Tapi kali ini kita angkat juga pendapat yang berbeda gitu kan. Yang mengatakan emisi karbon, emisi karbon menyebabkan global warming, katanya bullshit. Kita angkat. Monggo teman-teman mendengar semua pendapat yang berseliweran, gunakan akal sehat untuk menyimpulkan sendiri gitu. Walaupun kita lebih sering ngikutin Mas Guterres, tapi
tayangan-tayangan apa pendapat-pendapat yang berseberangan juga kami khusus malam ini kita Ya, menariknya kan tadi salah satunya langkah dari Singapura ya, membuat hutan kota. Tapi ternyata kan juga masih membutuhkan transportasi yang menggunakan bahan bakar, baik itu dari fosil atau renewable energy melalui eh, electrical vehicle ya, tetap saja kan masih menggunakan bahan bakar yang menghasilkan CO2 gitu. Cuma meminimalisir aja dibuat elektrik hutan kota. dan elektrik busnya berkembang dan sumber energinya juga lagi beralih mungkin menuju nuklir ya. Nanti di tayangan berikutnya kita angkat nih tentang nuklir nih. Mas Arnoto gimana Mas? Ya, pertama kalau kita bicara energi ya, dan energi sebetulnya paling baik kan nuklir ya. Nuklir itu dia lebih bebas, hampir tidak ada polusi karena dia nomor satu itu. Tapi kalau kita bicara di Jepang, mereka kan sudah menuju ke energi hidro. Energy vehicle, electronic vehicle tidak mereka lalui. Mereka langsung ke energi hidro dan hybrid. Nah, pertanyaan besarnya, kalau negara-negara maju pengen suhu rendah dan menuduh bahwa energi fosil itu sebagai biang kerok, kenapa dia nggak bagikan saja biar cepat? Itu pertanyaan yang gampang kita jawab. Atau misalkan kalau kita mau ganti seluruh energi ini dengan energi nuklir, kita punya contoh yang bagus. Kapal induk Amerika itu ngisi bensin itu 16 tahun sekali. Bahkan yang baru Ronald Reagan CV-78 itu 28 tahun sekali mereka ngisi bensin. Berarti mereka punya energi yang sangat efisien, sangat murah. Dan kalau itu kan mereka sudah pakai teknologi yang di atas nuklir, uranium. Kalau mereka mau, kenapa nggak dia bagi-bagi aja teknologi uranium? Sehingga negara-negara ini bisa meninggalkan energi fosil. Itu menjadi pertanyaan besar yang selalu kita tanya ke negara-negara maju. Sebetulnya, lu maunya apa sih? Gitu. Kayaknya nggak gua banget gitu. Tapi saya mau komentar sedikit ya. Om Iwan, maaf, saya sedikit. Hutan buatan terbesar dunia itu New Zealand. Hingga hari ini belum terkalahkan. Dimulai tahun 90 sampai hingga hari ini belum terkalahkan. New Zealand dengan negara yang tidak lebih besar dari Jawa Barat, dia adalah negara hutan terbesar, hutan bukan natural ya, hutan buatan terbesar di dunia. Nah itu sangat menarik sekali bagi kita. Kenapa negara-negara lain seperti Amerika dan Cina tidak berusaha membangun itu? Tapi yang menyerap karbon secara efektif katanya kan hutan tropis, Mas. Makanya yang dicecer kita, Kongo sama Brazil. Kan dia bukan daerah tropis di New Zealand. Saya nggak mau jawab itu ya, karena saya nanti itu bukan kalian saya. Tapi gini, kita punya teori yang kalau kita bicara ozon, H2O2, mungkin Om Sahril lebih akhir dari saya. Kita punya contoh menarik. Ketika dulu SEA Games itu ada di Sunter itu, air yang sangat bau itu, dengan teknologi plasma mereka bisa merubah air yang kotor itu menjadi ozon. Dan di Jepang, polusi-polusi mereka, pertama mereka kan polusi rendah karena mereka nuklir. Kedua, mereka itu bisa merubah CO2 menjadi H2O2. Kenapa Cina enggak? Oh, hidrogen peroksida. Nah, mungkin Om Sahril yang lebih expert ini di bidang ini, lebih piawai lah di bidang ini. Belum ada komentar saya, belum sampai situ saya. Silakan dilanjut saja, Om Arnoto. Ya, jadi gitu. Jadi gini, climate change ini menjadi pertanyaan besar. Sekarang teknologinya ada untuk kita mengubah itu. Nah, saya sudah mengirim beberapa
bahan, cuman saya juga belum ngirim bahan ini. Nanti kalau di nuklir kita bisa eksplor lebih dalam tentang energi-energi alternatif murah, selain itu murah, gampang, dan menolong. Kalau pernah dihitung oleh kawan-kawan PLN, kalau kita menggunakan 4 pembangkit listrik di Indonesia, maka SD itu akan gratis semua. Subsidi PLN itu bisa buat gratis. Itu saya hitungannya nggak tahu, tapi obrolan di warung kopinya kira-kira seperti itu. Artinya menunjukkan bahwa harga listrik di Jepang, yang notabene kita tahu harga bahan makanan di Jepang itu bisa 3 kali Indonesia, mereka harga bahan listriknya 1/4 Indonesia. Kalau teman-teman PLN mau membantah, saya senang sekali bisa membantah, bisa memperkaya diskusi kita. Tapi nanti kita bicara di sesi berikut, di tayangan berikut. Iya, yang berikutnya memang tentang renewable energy. Ini maaf, tadi karena datangnya surprise ini Bos Arnoto, saya nggak sempat ganti, mestinya namanya diedit nih, Iwan Rashid dan Mas Arnoto, siapa gitu. Oke, nah kemudian, nah kita berikutnya memang akan ngomongin renewable energy, tapi kita akan ingetin lagi sebenarnya sustainable energy dan renewable energy itu bedanya apa, dan nuklir itu dianggapnya malah sustainable energy dan the future energy gitu. Jadi kita bahas di tayangan berikutnya, kemudian kita ada sequel musik, ada bintang tamu yang ada ex-IBM yang hobi musik. Nah, tayangan berikutnya seru lagi tuh. Itu tayangannya Mas Arnoto bener-bener tuh yang mak something gitu judulnya. Itu seru tuh, dan itu minggu kedua Februari. Dan kalau jadi kita ada anak milenial yang ikut. Anak Surabaya milenial, nanti kita pancing kalau Mas Arnoto ngomong apa, ini kacamata anak milenial dengernya kesimpulan mereka apa sih gitu, supaya nggak bosan kan ya, kita kakek-kakek aja ya Mas. Gitu ceritanya. Ya, ada penutup Om Sarin atau Mas Arnoto? Mungkin kalau dari saya mungkin ingin berdiskusi sedikit dengan Om Arnoto mengenai tadi energi nuklir ya. Saya cuma ingin membandingkan atau ingin berdiskusi ya, seperti kita ketahui kan timbulan sampah saat ini kita makin naik ya. Data dari SIPSN itu tahun kemarin sampai sekarang itu 70 juta ton sampah, timbulan sampah. Nah, itu Sampah radiasi. sepertinya timbulan sampah, semua sampah, organik, plastik semua. Nah, apakah dengan menggunakan energi nuklir, sampah yang misalnya memang semakin hari semakin tahun ini tidak bisa dikurangi, makin tumbuh gitu, apakah dengan menggunakan energi nuklir ini sampah ini bisa kita kelola? Saya menjawabnya gini, sampah itu lebih masalah sosiologi daripada masalah teknokrat. Jadi kalau kita beli paket 3 orang dimakan 1 orang, dan besok pagi kita makan paket 5 orang dimakan 1 orang, ya sampah nggak berkurang. Mau pakai teknologi apapun, karena sampah itu hubungannya sama rakus ya, nggak hubungannya sama teknologi. Saya susah bilang kalau misalkan kita punya teknologi yang sangat bagus, tapi orang membuat sampah makin banyak, juga saya. Contohnya gini deh, produktivitas pertanian di dunia ini, itu dibanding 50 tahun lalu, itu sudah mencapai hampir 4 kali lipat. Contoh, ayam itu sekarang beratnya lebih cepat, lebih gemuk, lebih cepat. Gitu. Nah, jadi kalau kita tidak mengatasi masalah sosiologinya, kita hanya berkejaran dengan ini. Contoh gini deh, di Indonesia itu makin lama orang makin banyak motor. Kan secara teori kan enggak. Secara teori kan ya kalau sudah meningkat
meningkat ekonominya, yang lain digunakan untuk yang lain. Tapi begitu duitnya nambah, istrinya punya motor, terus anaknya punya motor, terus maaf ya, pembantunya punya motor, supirnya dikasih motor, terus tetangganya dikasih motor. Itu kan akhirnya jadi sampah. Handphone sekarang punya satu, punya dua. Kalau zaman 3-4 tahun lalu orang bawa handphone 3-4 biji, itu sampah loh. Dan harga handphone itu turun terus harganya. Iya. Nah, itu jadi sosiologi. Saya tidak bisa bicara, saya tidak ahli di bidang itu. Nggak berani saya mengomentari, tapi pada dasarnya sampah itu masalah sosiologi, bukan masalah teknologi. Dan efisien. Ya, sifat efisiennya dan sifat tidak efisiennya orang Indonesia sih. Dan itu juga motor listrik disubsidi sampai 7 juta harganya loh, bukan pajaknya. Harganya disubsidi sampai 7. Tetap lebih senang beli motor bensin. Kenapa? Karena bisa digeber, motor listrik nggak bisa digeber. Ya kalau buat saya gini Pak, kalau kita di Alfamart atau Indomaret itu masih ada minuman kemasan, saya nggak berani nyebut merek Pak ya, takut jadi klaim. Ya sampah masih banyak lah. Kan sebetulnya kita kan nggak butuh minuman kemasan. Gitu. Makanan apa ya, waralaba, Cepat saji. pas saji itu masih banyak. Ya jangan berharap sampah berkurang. Gitu. Karena itu Ya. sosiologi, bukan nggak ada hubungannya sama teknologi. Dan jadi bagaimana kita spending money di mana, nah, itu jadi nggak ada hubungannya sama. Kita pernah bicarakan gini, sampah plastik itu bukan masalah intinya. Masalah intinya adalah penanganannya, pengelolaannya. Dan teknologi recycle-nya memang masih masalah. Tapi bukan Ya. sampah plastiknya sebetulnya. Nah, pada satu titik di mana sudah tidak mampu lagi mengelola kan pasti harus ada semacam final execution kan. Yang kalau misalnya itu adalah the last action lah ya. Ya mungkin bagaimana energi nuklir ini bisa menyelesaikan masalah mungkin ya kan dari sampah dibersihkan dengan energi bersih nuklir ini gitu. Sapu bersih ya kan, karena bicara sosialisasi faktor sosiologi, karena kenyataannya sebetulnya negara maju pun juga penghasil sampah. Mereka tidak terlihat tapi mereka mengekspor. Bisa dilihat di data itu siapa yang mengimpor sampah. Negara-negara yang memang jadi tujuan sampah itu untuk digunakan kembali gitu. Mereka Apakah sosiologi menanganinya macam-macam caranya, yang bisa di recycle, yang terpaksa di landfill, mereka juga punya landfill. Tapi yang masih bisa diekspor, ada peluang ekspor, mereka ekspor. Itu intinya gini, ada teman orang Jerman yang di Filipina itu kan pernah nunjukin ke saya, lihat negara produsen plastik itu kan yang gede di negara-negara industri. Tapi lihat pantai mereka dan muara sungainya, timbulan sampahnya berapa? Kecil kan? Nah, timbulan sampahnya itu gedenya di negara-negara ASEAN dan negara-negara Asia Timur. Jadi Ya. itu adalah negara-negara yang waste manajemennya parah. Jadi dosanya gedean siapa? Dia bilang antara produsen, lo mau cecer produsen, atau sebenarnya lo mau cecer negara-negara yang waste manajemennya parah. Dosanya gedean siapa? Dia membawa saya ke pemikiran itu, si Nick itu. Ya, itu sebuah pendapat yang kita angkat juga di tayangan ini. Jadi ya teman-teman biar punya banyak perspektif lah ya. Ini pemikiran-pemikiran. Itulah. Saya mau nambahin sedikit Pak Saril, mungkin jadi renungan teman-teman. Kalau kita bicara di Amerika, di Jerman, di Inggris, tukang sampah itu bawa pistol. Oh gitu. Karena mafia di barat itu menangani sampah. Sampah itu menjadi sumber apa ya, corruption yang sangat besar. Jadi di laporan saya lupa ya, saya takut salah. Tapi kalau nggak salah itu bukan dikeluarkan oleh PML. Kalau tidak salah di NSA itu, National Security Agency itu,
masalah nasional Badan Keamanan Amerika itu yang menangani masalah-masalah teroris itu membahas tentang mafia sampah di Amerika. Di Brazil, di Argentina itu diceritakan orang teman-teman di Bank Dunia dan USAID bercerita tentang itu. Mafia sampahnya mereka lebih parah daripada daripada kita ya. Jadi selain kita punya mereka memiliki manajemen sampah yang bagus, tapi di belakang manajemen sampah itu terjadi mafia yang cukup serius. Ini bahasan yang nanti kita bahas secara khusus supaya juga saya cukup datanya yang bisa saya tampilkan di sini. Saya nggak enak kalau ngomong-ngomong kayak gini kan, takutnya saya angka-angkanya nggak. Oke. Mas, waktu kita sudah di ujung waktu ya. Mungkin sudahi, kita lanjut di ngobrol berikutnya renewable energy. Ya, Mas Arnoto, oke. Terima kasih ini, Om Iwan, Om Arnoto. Sukses, kita akan kembali lagi ya untuk berbincang-bincang ini nanti. Nah, pesan ini show director kita selalu pesannya, saya yang bacain ya. Boleh bosan lihat obrolan kami, obrolan sabot, tapi jangan bosan berbuat baik terhadap sesama manusia dan untuk melestarikan alam, gitu katanya. Oke. Ya, sampai ketemu. Ya. Yuk, Sampai bye. ketemu.